Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Isala Horror Misteri dalam kisah nyata misteri. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua, baik berupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan, kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Di video saya kali ini saya akan mengangkat kisah nyata misteri dengan judul Susah Punya Keturunan Karena Pengaruh Jin dan Ilmu Hitam. Seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isala Horror Misteri. Narasumber kita kali ini kita sebut saja namanya dengan Mas Gopang. Tentu ini hanya nama samaran. Kisah ini berlatar waktu di tahun 2010 dan ada di pinggiran kota Yogyakarta. Mas Gopang ini adalah salah satu tamu ayah saya, dimana sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa ayah saya ini berprofesi sebagai praktisi supranatural. Pada waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam dan Mas Gopang bertamu di rumah ayah saya, yang intinya berkonsultasi kok sudah sekian lama berumah tangga akan tetapi belum mendapatkan atau memiliki keturunan. Sebagai gambaran, Mas Gopang ini semenjak kecil sudah harus merasakan kerasnya kehidupan karena semenjak kecil sudah ditinggal sama ayah kandungnya. Bisa dikatakan karena kurang perhatian, akhirnya Mas Gopang ini terbawa dalam pergaulan yang cenderung ke arah ilmu hitam. Dan untuk sebagai bekal perlindungan dalam dunia pergaulan yang keras, beliau pada waktu itu memutuskan untuk berguru ilmu kesaktian kepada salah satu paranormal yang ada di tanah Jawa. Akan tetapi walaupun Mas Gopang ini pada masa remaja hidup dalam dunia keras, di sisi lain sebenarnya Mas Gopang ini orangnya sangat baik, suka membantu sesama dan rela berkorban untuk teman-teman dekatnya. Pada waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Mas Gopang sudah ada di ruang tamu ayah saya. Beliau mengatakan sudah sekian lama belum mempunyai keturunan dan sudah berobat ke medis dalam waktu yang sangat lama. Akan tetapi beliau belum mendapatkan hasil. Dan akhirnya Mas Gopang meminta kepada ayah saya untuk mengecek dengan ilmu kebatinannya agar bisa diketahui apakah belum berhasilnya Mas Gopang ini disebabkan karena hal mistis dan kebatinan. Singkat cerita, ayah saya menyuruh Mas Gopang untuk duduk dengan tenang sambil membaca doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayah saya juga bermeditasi untuk melihat dengan terawangan dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk solusi permasalahan dari Mas Gopang tersebut. Seketika suasana ruang tamu menjadi hening. Di sini terlihat Mas Gopang berdoa dengan sangat khusyuk dan ayah saya juga membuka mata batinnya. Di pandangan mata batin ayah saya terasa ada aura negatif yang sangat kuat sekali terpancar dari badan Mas Gopang. Dan saat aura negatif ini terasa di puncak kekuatannya, tiba-tiba di pandangan mata ayah saya terlihat sosok gaib nenek-nenek. Dan aura sosok gaib nenek-nenek ini begitu kuat dan sangat dahsyat. Dan sosok gaib ini lalu berkata dengan tegas, yang intinya menjelaskan kalau Mas Gopang ini tidak akan mempunyai keturunan karena sudah termasuk efek dalam perjanjian ilmu kesaktian yang Mas Gopang miliki. Ayah saya terus bermeditasi, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ada solusinya dan Mas Gopang bisa terbebas dari gangguan sosok jin nenek-nenek tersebut.
dan dengan izin Allah bisa punya keturunan. Saat ayah saya di puncak meditasinya, alhamdulillah ayah saya akhirnya mendapatkan petunjuk yang intinya kekuatan sosok gaib nenek-nenek ini ada di aliran darah Mas Gopang. Dan untuk menetralkannya, Mas Gopang dan istrinya harus secara rutin minum susu sapi yang benar-benar murni. Yang tentu saja susu murni ini dibacakan doa-doa khusus terlebih dahulu sebelum diminum. Dan ayah saya juga mendapatkan gambaran kalau Mas Gopang harus secara rutin di setiap tengah malam harus sholat hajat dan membaca amalan-amalan khusus untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terbebas dari gangguan sosok nenek tersebut. Singkat cerita, Mas Gopang melaksanakan apa yang disarankan oleh ayah saya, dan dalam pelaksanaannya ritual ini ternyata sangatlah tidak mudah karena sosok gaib dari nenek-nenek ini tidak mau begitu saja dibersihkan. Di setiap habis maghrib sampai tengah malam, sosok gaib nenek-nenek ini benar-benar meneror Mas Gopang dengan suara-suara dan penampakan yang sangat menyeramkan, dan juga dengan benda-benda yang ada di rumah dipecahkan oleh sosok gaib nenek-nenek tersebut. Akan tetapi di sini keyakinan Mas Gopang sangatlah kuat dan tidak ada perasaan takut sama sekali, dan terus fokus untuk melakukan ritualnya. Dia setiap pagi meminum susu murni yang dibacakan doa-doa khusus, dan di setiap tengah malam sholat hajat untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berjalan, dan semakin hari teror dan gangguan dari sosok gaib nenek-nenek tersebut semakin mengerikan. Dan di sini ayah saya memberikan semangat kepada Mas Gopang untuk tidak menyerah. Dan tentu saja ayah saya juga setiap malam membantu Mas Gopang dengan ilmu kebatinan yang dimilikinya. Mas Gopang terus fokus dan khusyuk melakukan ritual doanya. Dan pada malam itu pas selesai sholat hajat, Mas Gopang merasakan ada sesuatu berupa hawa sangat panas yang keluar dari tubuhnya. Dan fenomena ini terus disampaikan kepada ayah saya, dan ayah saya meyakini kalau fenomena ini merupakan pertanda kalau sosok gaib nenek-nenek yang ada pada badan Mas Gopang sudah pergi. Walaupun sosok gaib ini sudah pergi, ayah saya tetap meminta Mas Gopang untuk tidak berhenti melakukan sholat hajat tengah malam dan masih melanjutkan minum susu sapi murni yang dibacakan doa-doa khusus di setiap paginya. Waktu terus berjalan, kurang lebih sekitar 2 minggu, istri Mas Gopang merasakan perutnya mual dan badannya terasa demam. Dan di sini memang posisi istri Mas Gopang sudah telat datang bulannya. Lalu istri Mas Gopang mengetes urin dengan alat tes kehamilan. Alhamdulillah dari alat tes kehamilan tersebut bisa terlihat istri Mas Gopang sudah positif hamil. Mengetahui istrinya positif hamil, Mas Gopang dan istrinya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Di sini ayah saya juga sangat bersyukur dan ikut merasakan kebahagiaan mereka. Dan ayah saya tetap meminta kepada Mas Gopang untuk tetap melakukan ibadah secara rutin dan tetap terus berbuat baik kepada sesama sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya Mas Gopang dan istrinya dikaruniai anak perempuan, dan sekarang sudah masuk usia remaja. Putri Mas Gopang ini terlihat cantik dan pintar serta solehah, sesuai kepribadian ayah dan ibunya yang selalu melaksanakan ibadah dan selalu berbuat baik dan tulus menolong kepada sesama. Beginilah kisah nyata misteri kali ini. Semoga
Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah nyata ini. Dan tak lupa sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini, dan juga yang sudah like, komen, share, dan subscribe di channel Isal Abrar Misteri. Kita berjumpa lagi di kisah nyata misteri minggu depan. Dari saya cukupkan sekian, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.